An-nasu ala qismain. Manusia ada atas dua bagian. Qismun zafarat bihi nafsuhu wa qismun zafaru binupusihim. Bagian pertama, manusia dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia menjadi rusak. Yang kedua, manusia mengalahkan hawa nafsunya sehingga dia menjadi selamat. Nah, marap pelunggu sami insyaallah mengalahkan hawa nafsu yang tidak baik, sehingga bisa dia diajak hadir mengaji, bisa diajak duduk pada taman sorga. Faman zafara binafsihi aflaha wa anjaha. Barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia menang, ya, mengalahkan hawa nafsunya yang tidak baik. Aflaha, pasti dia lulus, beruntung. Wa anjah, pasti dia najah. Faman zafarat bihi nafsuhu khasira wa halaka. Dan orang yang ditunggang oleh hawa nafsunya, selalu mengikutinya, dan nafsunya itu menang, kemana maunya kesana dia, tentunya kepada yang tidak baik. Khasira wa halaka, orang itu akan rugi dan binasa. Itulah keadaan, sehingga ada disebut al-muhlikat al-munjiyat, yang membinasakan dan menyelamatkan. Akhlak ada dua macam, ada mahmudah, mahbubah, ada mazmumah, mamkutah. I'lam, kata kitab di dalam kitab Qul hazihi sabili, karangan al-allamatul muhaddis al-muhaqqiq As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki, khadimul ilmi syarib bil baladil haram. I'lam annal akhlaqal mazmumata wal khisalal mamqutata katsiratun. Ketahuilah sesungguhnya akhlak, perilaku yang tercela dan sifat-sifat yang dimurka banyak. Wa kadzalikal akhlaq al mahmudah wal hisal al mahbubah katsiratun aidan, allati yanbaghi an yatahalla biha katsiratun aidan. Juga akhlak yang dipuji, sifat yang dicintai, yang harus bagi kita sebagai orang mukmin untuk berhias dengannya, juga banyak disebut, ya, banyak. Yang pertama, didahulukan akhlak-akhlak yang menghancurkan, yang menyusahkan, yang menjadikan orangnya menjadi rusak dan sengsara. Yang wajib bagi kita, bagi semua orang mukmin, terutama bagi kita yang membacanya, mendengarnya, wajib mengosongkan hati, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Tulab talibat,
jamaah nahdiyin nahdiyat, Masya Allah, yang dikenal dengan amradil qulub. Apa itu amradil qulub? Penyakit-penyakit hati, penyakit hati. Yang paling besar penyakit hati itu asyakku fiddin, ya, ragu pada agama. Ragu, tidak pernah dia yakin, dia ragukan saja. Itu sifatnya orang munafik. Ya. Fi qulubihim maradun syakkun wa nifaqun. Fi qulubihim maradun. Min a'zami asyakku fiddin. Amal muhlikat allati yajibu takhliyatul qalbi wa i'raduhu anha fakasiratun. Fanazkuru syai'an min ummahatiha wa muhimmatiha, kata beliau. Adapun hal muhlikat, sesuatu yang dapat menghancurkan, membinasakan, menghilangkan pahala, yang wajib bagi kita mengosongkan hati kita dan berpaling daripadanya. Beliau mengatakan itu banyak. Yang pertama asyakku fiddin, ragu pada agama. Sudah dia Islam, dia ragukan dirinya Islam, ya. Ragu pada agama, dia tidak masuk Islam secara utuh. Udkhulu bisilmi kaffah. Bagaimana dia ragu? Ya, tidak melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Salat, puasa, zakat, haji. Wa awwalu zalika annahu yajibu 'alal insan an yuzakki qalbahu wa yutahhirahu min razilati syakki billahi wa rasulihi wad daril akhirati. Fa inna zalika min a'zami amradil qulubi al-muhlikati fil akhirati. Maka wajib bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, membersihkan, mensucikan hati dari keraguan, mensucikannya dari kotoran keraguan. Harus yakin atas wujudillah wa qudratillah wa wahdaniyatillah wa rasul wujudi, wa yakin atas junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin adanya hari kiamat, adanya kubur, siksa kubur, nikmat kubur, soal di dalam kubur. Semuanya itu tidak boleh diragukan. Yakin atas kebenaran kitab suci kita Al-Quran. Juga kita yakin atas kebaikan-kebaikan apa yang kita berada di dalamnya. Sebab ragu itu paling besar penyakit, ya, paling besar penyakitnya orang munafik itu adalah ragu, muzabzabin, ya, muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula.
harus kita yakin. Ya, Nahdlatul Watan, ciptaan Ayahda, NW, ciptaan guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh. Ajaran-ajaran beliau, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin. Ya, kita yakini. Jangan kita ragu. Kalau ragu, bisa ke situ, bisa ke sini. Namanya orang ragu, ya. Namanya orang ragu. Jangan samakan yang baik dengan yang tidak baik. Kalau masih menyamakan yang baik dengan yang tidak baik, itu adalah orang ragu. Nah, itu bisa menjadi penyakit yang mengantar orang kepada jurang kehinaan. Ini berbahaya. Kalau ragu-ragu itu berbahaya. Bahaya besar. Terutama akan mengakibatkan orang pada akhirnya, na'udzubillahi min zalik, su'al khotimah. Wallati tadurru dararan aziman khususan indal maut. Faqad tuaddi wal iyazu billah ila su'il khatimah. Wa hadza syakku qad yubtala bihi ba'dun nas. Maka hendaknya bagi orang yang ragu, dia sungguh-sungguh untuk menghilangkan keraguannya. Orang ragu di dalam sholat saja, meragukan berapa rakaatnya, disuruh dia mengambil yakin. Ya. Apakah sudah 3 atau 4 rakaat sholat saya? Harus diambil yang dia yakini. Ya. Supaya sah dan sempurna sholatnya. Jangan terus-terusan dalam keraguan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkan keraguan itu tanyakan kepada ahlinya. Ya. Tanyakan kepada ahli yakin. Orang-orang yang yakin. Para ulama. Maka dari itu, iman kita juga tidak boleh kita ragukan. Ya. Iman harus kita yakin. Hati kita meyakininya. Jangan kita was-was juga, ya. Sebab was-wasah itu gangguan setan. Ya, al-waswasah itu gangguan setan. Jadi di sini bukan yang dimaksud was-was, tidak. Bukan yang dimaksud oleh beliau keraguan itu ma yajidul insan minal khawatir wal wasawis bi umuril iman bima ya'mudkan wa yajidu qalbu musammiman ala khilafihi. Nah, wa yakfi al insan fiha an yukriha wa yu'ridu anha. Was-was juga tidak bagus. Ragu apalagi tidak bagus. Mari kita doakan diri kita selalu mudah-mudahan diberikan keyakinan. Penyakit yang kedua yang dapat membinasakan, menghancurkan, ya, penyakit yang namanya kibru wal khuyala, sombong, angkuh. Al kibru wal khuyala wa huwa min sifatis sayatin. Takabur niki sifatnya setan. Allah tidak senang pada orang-orang yang khuyala, orang-orang yang fakhur, orang-orang takabur.
disebut dalam Al-Quran menjelaskan tentang iblis al-la'in yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, iblis itu aba, enggan, tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat hormat, sujud, ya hormat. Jadi dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Insyaallah hari Sabtu yang akan datang tema Sabtu ya, tema Sabtu. Di Sabtu yang akan datang berikutnya. Tempat ini akan penuh. Kita pengajian pertama Muqaddimah Khultah Madrasah NWDI ke-91. Yang kedua, kita pengajian Khultah Barisan Hizbullah. Diharuskan pengurus kami memakai baju Hizbullah. Dan akan dibagikan pengurus kami undangan berupa belangko Khultah yang pelenggu isi sesuai dengan keikhlasan. Insyaallah pada hari Sabtu tanggal 6 Desember tanggal 6 Desember tanggal 15 Jumadil Akhir ya. 15 Jumadil Akhir. Alhamdulillah paling kami tenang, senang minta kita keadaan saudara-saudara kita di beberapa daerah kena bencana macam-macam, okay. Gunung meletus masih, tanah longsor, banjir bandang di Sumatera, di Tapanuli, di mana-mana ada saja, di Aceh, disebabkan dengan derasnya hujan. Nah, belum kami kita masih seperti niki aman sekalian. Anjani itu doa, Anjani selamatkan aku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jauh-jauh dari bencana. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalamu, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu minal khuyala fa khasafallahu bihimul arda wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Bainama rajulun, di tengah-tengah seorang, itu orang-orang dulu, seorang laki dari umat dahulu, yajurru izarahu minal khuyala, dia menarik izarnya, sarungnya, ngeros, bahasa kita ngeros, sampai-sampai nyapu rurung ya. Seperti pakaian pengantin yang ngeros ya. Sampai kalau tidak diangkat dia bisa nyapu tanah. Nah, dulu diceritakan ada orang yajur izarahu minal khuyala, saking gagahnya menganggap dirinya, sombong. Pakaian disebut di sini
Ya, sesuatu yang lain juga bisa mengakibatkan itu. Dia berkendaraan sombong, dekat dengan ngaji, ngegas belik-belik, ya. Dekat dengan sholat, sembahyang di masjid, dia mengganggu. Itu juga termasuk. Kalau niatnya kuyala, sombong, nah orang itu khasafallahu bihil ard. Allah menjadikan bumi menyedot dia, ya, menenggelamkan dia. Wa huwa yatajallajalu fiha, dan dia terus menerus masuk ke dalam bumi bawah ila yaumil qiyamah, masih sampai sekarang, sampai hari kiamat. Siapakah itu? Qarun. Qarun. Qarun dia belajar ilmu pada Nabi Musa dulu. Dia dikasih ilmu doa oleh Nabi Musa agar dia menjadi orang kaya. Setelah dia kaya dan raya, kaya raya, sampai-sampai kunci gudang hartanya itu tidak bisa diangkat oleh satu orang, dua orang, harus dikatir oleh jamaah. Kuncinya doang, apalagi sini. Inna mafatihu latanu bil usbati ulil quwwah. Terus dia terus-terusan senang, sombong dengan kekayaan. Bahkan dia buatkan Nabi Musa fitnah, dibayar orang, mengaku dirinya diganggu oleh Nabi Musa, diperingati, jangan kau terlalu senang, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Semakin dia sombong, keliling ke sana kemari, sombong dengan hartanya yang banyak. Akhirnya dia diazab dengan ditenggelamkan, dengan disedot oleh bumi. Fa'asabna bihi wa bidarihil ard, barang bali langga nabuik carb telep, dia terjal-jal sampai hari ini, sampai besok lusa, sampai hari kiamat, masih dia semakin bawah, semakin dalam. Apakah dia mati atau tidak? Ya mungkin tidak mati. Ya, kalau orang ditimbun di tanah pasti mati kan. Tapi ini dia dijadikan demikian. Itu Qarun. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaih. Sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa, sombong, takabur, maka disiksa dia dari dunia, disiksa ya, sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Itu yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisah Qarun sama dengan kisah Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi, ya. Inna Fir'aun ala fil ardi, akhirnya ditenggelamkan juga ke dalam laut. Waqala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Faqala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haq, yakni raddahu wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini yang kedua yang menjadi penyakit di dalam hati, yaitu angkuh dan sombong. Dia punya tanda di zahir walaupun dia di dalam hati. Tandanya hubbut taqaddum ala nas,
mau jadi atas doang. Ya. Tarapu. Hubbut taqaddum 'alan nas wa izharut tarafu 'alaihim. Wa hubbut tasaddur fil majalis wa tabakhtur wal ikhtiyar fil misyah. Itu diantara tandanya orang sombong. Ya. Ujub takabur, riya dan hasad, perusak amal, perusak jasad. Perusak amal kita, rusak jasad, sudah tidak ada artinya. Ujub takabur, riya dan hasad, perusak amal, perusak jasad. Kalau seorang berjiwa hasad, zahir batinnya menjadi fasad. Ya. Zahir batinnya menjadi rusak, menjadi fasad. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seukuran zarrah, sesuatu yang kecil saja, dari sifat takabur. Faqala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna sawbahu hasanan wa na'lu hasanatan. Bagaimana kalau orang ingin pakaiannya baru, pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Apakah itu termasuk takabur? Rasulullah mengatakan tidak. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah maha mulia, maha indah, yang senang pada keindahan. Belum datang haji pakai pakaian baru bagus, pakai jilbab baru bagus, ya, pakai seragam baru juga bagus. Ya, tergantung niat nanti. Yang sombong itu adalah orang yang suka menolak kebaikan, suka menolak kebenaran, batarul haq, dan suka meremehkan orang lain. Itulah orang sombong. Kalau pakaian baru, sandal baru, ya, jilbab baru, bukan tujuan pamer aja, bagus itu, akan dipakai ibadat, dipakai mengaji. Seperti tolibat ini pakaiannya seragam baru, indah namanya kan, indah, jamal. Kita baca wasiat sedikit. Memang banyak macam ujian yang diderita Nahdlatul Watan, luar dan dalam penuh godaan, selalu lulus dalam ujian. Setiap ujian banyak yang lulus, dan ada pula yang nyata lilus. Memang begitu hikmatul Quddus untuk mencapai hasil yang bagus. Nah, ujian sekolah saja, ya, ada lulus, ada yang tidak lulus, ada yang diluluskan. Ya. Untuk apa? Supaya kita tahu mana yang rajin, mana yang tidak rajin. Di Nahdlatul Watan juga ujian banyak, ya, banyak ujian. Yang nyata lulus aku syukurkan, yang masih lulus aku doakan. Semoga Allah menghidayahkan kembali ikhlas ke Nahdlatul Watan. NW kembali menjadi karya, cita-citanya setinggi mustawa. Semoga tercapai jannatul ma'wa bi'aunillahi rabbul baraya. Wahai anakku, kalian abituren, marilah bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren. Sungguh NW lah bapakmu yang tulen. Nah, NW bapakmu yang tulen. Madrasah NWDI organisasinya NW, Madrasah NBDI organisasinya NW. Sudah di pengajian Maulana Syekh di kaset beliau itu jelas.
kemudian madrasah-madrasah, di akhirnya ditaruhkan NW, muallimin NW, muallimat NW, ma'had darul Quran hadis NW, IAIH NW, kan? Universitas Nahdlatul Watan NW, Muslimat NW, nah semuanya NW. Nahdiyat NW. Nah, ada badan otonomnya, ada lembaga. Badan otonomnya termasuk Muslimat, Pemuda, Nahdiyat, IPNW. Okay. Kalau lembaga termasuk Hizbullah, yaitu lembaga aset, lembaga termasuk Lazah, itu lembaga. Harus segala kegiatannya itu mendapat persetujuan dari pengurus besar Nahdlatul Watan. Hizbullah Mahulta harus mendapat persetujuan dari pengurus besar Nahdlatul Watan. Tidak boleh kita diam-diam. Ya. Segala kegiatannya harus mendapat persetujuan pengurus besar Nahdlatul Watan, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Watan. Ini ada ibu dari Jenggi tadi beramal, ingatkan keluarga. Insyaallah kita akan pakai beli semen. Okay. Kita sedang bangun kantor yayasan, sedang dipasangi rangka untuk kita ngecor. Besar niki, luas. Menurut tukang lebih 600 sak mau dihabiskan. Insyaallah kita akan ngecor selesai. Ya, mudah-mudahan bisa di Desember, akhir-akhir Desember. Oke. Nah, karena itu di amal pelubuh niki kita pakai beli semen. Ya. Jadi kita bacakan Fatihah. Yang beramal niki 1 juta. Ada juga kemarin ya beramal dari Pak Haji Habibi Darul Hijrah 1 juta. Masya Allah. Amal-amal pelunggu saham ini jam sekalian ya untuk pembangunan, ya untuk pembangunan. Masya Allah. Insya Allah jariahnya ngelak pahala, ya pahalanya terus ngelak merai, ya merai, ya, ngelak jariah. Kalau sudah pelunggu nanti di dalam kubur akan terus-terusan datang, ya pahala sedekah, pahala amal jariah, walaupun sekedar pelunggu melontar umpamanya di pengajian. Insyaallah kalau lagi pengajian besar Bapak sekalian, nah dimanfaatkan untuk meneruskan kegiatan perjuangan organisasi, dipakai membangun, dipakai untuk memperluas masalah Umunal Mujahidah. Selalu membeli tanah dulu, tanah madrasah, tanah pondok, dari amal Hizbullah, amal pengajian, ya dikasih oleh beliau sehingga dikembangkan oleh pengurus di luar daerah menjadi besar, Alhamdulillah. Itulah Umunah yang selalu memikirkan ya kemajuan Nahdlatul Watan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.